Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan review pekanan, yang mana saya akan mereview hasil belajar saya di pekan ini. Jadi yang akan saya review pada kesempatan kali ini itu ada desain konsol page Instagram yang telah saya buat. Dan di sini itu ada dua macam. Yang pertama itu dengan judul Which Page, bukan ruang kosong tapi senjata desainer. Jadi mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang apa Whitespace ini, kemudian cara saya membuatnya, dan juga beberapa penjelasan yang lainnya. Jadi yang pertama itu untuk di halaman yang pertama. Jadi ini untuk halaman awalnya. Di sini saya taruh judulnya yaitu Whitespace bukan ruang kosong tapi senjata desainer. Kemudian di bawahnya itu ada isi ruang kosong yang tepat dapat membuat desain lebih kuat, jelas, dan profesional. Kemudian nanti di samping kanan sini saya tambahkan ikon yang membentuk image. Kemudian nanti di samping ini ada garis dan kotak-kotak yang menandakan tentang Whitespace ini. Dan di sini saya tambahkan beberapa ikon-ikon tambahan supaya tidak terlalu kosong kelihatannya. Seperti ada mouse, ada pentul di sini, dan ada beberapa ikon-ikon yang lainnya. Kemudian tidak lupa juga saya tambahkan logo pondok di atas sini dan juga informasi website pondok dan nomor telepon. Kemudian untuk di halaman kedua, di sini tuh penjelasan tentang apa itu Whitespace. Jadi judulnya itu apa itu Whitespace. Kemudian di bagian isinya itu menjelaskan tentang Whitespace ini adalah area kosong di sekitar elemen desain yang membantu mengatur fokus, membuat konten lebih mudah dibaca, dan menciptakan kesan yang nyaman. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada isi. Ruang kosong bukan berarti tidak ada desain, tapi itu bagian dari desain itu sendiri. Kemudian nanti di bagian samping kanan sini saya tambahkan objek seperti desain yang menggunakan Whitespace ini, seperti ini. Kemudian halaman yang ketiga ini menjelaskan kenapa Whitespace itu penting. Jadi kenapa Whitespace itu penting? Yang pertama itu meningkatkan fokus, membantu audiens melihat elemen penting terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu mudah dibaca, memberikan nafas agar teks tidak terlihat padat dan melelahkan. Kemudian yang ketiga terlihat profesional, desain yang rapi dan lega memberi kesan berkelas dan terpercaya. Kemudian yang terakhir itu menciptakan keseimbangan yang membuat desain terasa harmonis dan nyaman dilihat. Kemudian di samping semua isi ini tuh di bagian kiri sini ada ikon yang saya buat dari ellipse tool atau bulatan biru, yang kemudian nanti dalamnya itu saya tambahkan ikon yang menjelaskan tentang meningkatkan fokus. Jadi meningkatkan fokus ini, jadi saya tambahkan ikon mata, kemudian mudah dibaca itu saya tambahkan ikon buku, profesional itu saya tambahkan ikon kristal, dan menciptakan keseimbangan atau harmonis itu saya tambahkan bentuk hati di sini. Dan lanjut ke halaman yang keempat. Jadi di sini ada perbandingan tentang menggunakan Whitespace dan tidak menggunakannya. Jadi di bawah judulnya sini, di kotak sini ada kotak putih yang kemudian saya berikan efek bersinar atau efek bayangan hitam di bagian belakangnya, dimana supaya ini tuh seperti menjadi kanvas. Untuk contohnya, jadi di sini ada desain yang saya buat kecil, saya buat singkat. Jadi sini penjelasan ini yang warna merah ini itu tanpa Whitespace, jadi bahaya kalau kita mengikutinya seperti ini. Bisa kita lihat perbandingannya sini sangat beda. Dan isi di dalam desain contohnya itu belajar desain grafis, tingkatkan skillmu sekarang juga. Dan ada isinya juga. Tapi ini ketika saya itu tidak menggunakan Whitespace. Kemudian di sini ada
yang berwarna hijau, kemudian tulisan di dalamnya itu dengan white page. Kemudian di bagian bawahnya ada desain yang saya buat sebagai contoh. Ketika kita menggunakan white page itu terlihat lebih rapi dari tanpa menggunakannya. Sekedar pembeliannya itu sangat kelihatan. Kemudian di bagian bawah sini ada tulisan kecil, perbedaan kecil, kemudian dampaknya itu besar. Kemudian halaman kelima itu saya tambahkan tulisan kesalahan saat menggunakan white page. Jadi di sini ada kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan saat kita itu menggunakan white page. Yang pertama itu terlalu sedikit. Jadi desain terlihat penuh, sesak dan melelahkan. Kemudian yang kedua itu desainnya terlalu banyak, elemen terlihat terpisah dan tidak terhubung. Kemudian yang ketiga tidak konsisten, itu jarak antar elemen tidak sama membuat desain terasa kacau. Kemudian mengabaikannya, jadi fokus tidak jelas dan pesan itu sulit untuk dipahami. Kemudian di bagian kanan sini saya tambahkan contoh desain yang rapi. Kemudian sini di bagian bawahnya ada kata kunci, yaitu kuncinya adalah keseimbangan dan konsistensi. Kemudian di halaman terakhir, jadi ini sudah menjadi template untuk desain-desain saya. Dan yang beda di sini tuh saya tambahkan tulisan desainer by saya Said Ababil, karena itu sudah disuruh oleh Kak Dadang, jadi saya tambahkan itu ke dalam desainnya. Kemudian yang selanjutnya ini dengan judul font yang sebaiknya jangan digabung. Jadi ini itu sekarang tentang font. Jadi untuk halaman pertamanya di sini menjelaskan atau judulnya ini menjelaskan tentang font yang sebaiknya jangan digabung. Kemudian di bagian isinya itu ada tulisan bukan semua font cocok dipasangkan. Salah pilih kombinasi bisa membuat desain terlihat kurang profesional. Dan di samping kanan sini ada icon seperti kertas, kemudian di dalamnya ada font yang tidak boleh digabung. Dan di bawahnya ada tanda silang berwarna merah di sini. Kemudian selanjutnya itu penjelasan tentang kenapa kombinasi font itu penting. Jadi kombinasi font itu penting karena pemilihan font bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal komunikasi. Jadi yang dimaksud itu font itu lebih mudah dibaca, terlihat lebih profesional, memiliki hierarki jelas, dan terakhir itu nyaman dilihat. Kemudian nanti di bagian kanannya saya tambahkan icon yang identik dengan font. Jadi di halaman kode ini itu tentang kenapa kombinasi font itu penting. Kemudian di halaman yang ketiga sini sudah masuk ke dalam pembahasannya font yang sebaiknya jangan digabung. Jadi yang pertama itu yang tidak boleh digabung itu Bebas Neon dan Anton. Jadi kedua font ini itu tidak boleh digabung. Karena di sini ada contohnya seperti ini. Contoh salah dan solusi lebih baiknya saya taruh di dalam sini. Jadi ini itu semacam perbandingan. Dan contoh salahnya itu ketika kita pakai Bebas dan Anton itu seperti ini. Kemudian ada penjelasan tentang kenapa desain itu jelek seperti ini. Keduanya sama-sama tebal, tinggi dan mencolok. Dan tidak ada fokus utama, terlihat saling bersaing. Dan yang untuk solusi yang lebih baik di sini saya taruh dengan warna hijau karena ini yang harus kita ikuti, biar yang merah ini tuh tidak boleh diikuti. Jadi itu gunanya saya tambahkan warna merah dan hijaunya. Dan sini solusi lebih baiknya itu seperti ini, ada contohnya. Gunakan salah satu saja, jadi kita disuruh untuk menggunakan salah satu font ini, lalu padukan dengan font yang sederhana seperti Inter, Opil, dan OpenSense. Kemudian selanjutnya font yang tidak boleh digabung itu ada Lobster dan Pacifico. Jadi sama seperti tadi, sini ada contoh salah dan contoh yang lebih baiknya atau solusi lebih baik. Jadi contoh salahnya itu ketika kita menggabung Lobster dan Pacifico itu seperti ini.
yang mana kode font bergaya tulisan tangan atau script itu sulit dibaca, kemudian terlalu ramai, dan yang terakhir kurang profesional. Kemudian solusi lebih baik itu seperti ini: gunakan satu yang bergaya script seperti Lobster, kemudian padukan dengan sans serif, contohnya itu Popins, Filter, atau Monster. Kemudian yang kelima, ini lagi ada tentang font yang tidak boleh digabung, itu Comic Sans dan Papyrus. Jadi sama seperti tadi, sini ada contoh salah dan solusi lebih baiknya. Jadi ini contoh salah ketika kita pakai kombinasi antara Comic Sans dan Papyrus. Jadi jadinya itu seperti ini. Karakter keduanya itu terlalu kuat dan tidak konsisten jika digabung, mana itu tidak terlihat profesional. Kemudian solusi lebih baiknya sini, gunakan font modern yang lebih sederhana seperti ini. Contohnya Poppins plus Descartes Sans dan Manrock. Kemudian yang terakhir, font yang tidak boleh digabung itu ada Impact dan Arial Black. Dan di bagian bawahnya ada contoh salah dan solusi lebih baiknya. Ini contoh salahnya: ketika kita gabung antara Impact dan Arial Black, itu kedua-duanya memiliki ketebalan yang hampir sama. Jadi semua tulisan terlihat berteriak, tidak ada energi visual. Dan desain lebih baik atau solusi lebih baik itu kita padukan font bold dengan font regular atau desain agar desain lebih seimbang. Contohnya Monster Bold plus regular atau Popins Bold plus regular. Dan halaman yang ketujuh, sini ada tips untuk memilih kombinasi font. Jadi yang pertama itu gunakan maksimal 2 atau 3 font. Kemudian yang kedua, padukan serif plus dan serif. Ketiga, buat perbedaan ukuran dan ketebalan. Dan yang terakhir, utamakan keterbacaan daripada gaya. Kemudian di samping sini ada ikon font yang benar digabung. Kemudian di halaman terakhir sini seperti penutup, ini template yang tadi saya pakai di setiap postingan yang saya buat. Kemudian di setiap desain ini, dua desain konsol ini tuh saya konsisten taruh logo pondok di bagian atas, kemudian informasi website dan nomor telepon di bagian bawahnya. Karena itu sudah menjadi ciri khas postingan Instagram pondok. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.